Nah, jadi ini kita mau gas, kita ganti aja olinya, sama kita ganti radiatornya, sama oli gerdang ya. Nah, jadi apa aja alatnya? Ini alat-alatnya untuk di motor Vario 160 ya guys. Jadi kalau untuk di Vario 160 apa-apa aja yang dibutuhkan, kunci apa aja, ini kita ada. Kalau untuk ganti oli kita butuh kunci shock ukuran 12 itu ya, ukuran 12, karena kalau pakai kunci pas takutnya bautnya locot nanti jadinya aus ya, lebih bagus pakai kunci shock ya. Terus itu selanjutnya kalau untuk oli gerdang kita butuh kunci pas ring 12 yang lebih aman, shock pun juga bisa, tapi kalau untuk shock bakalan mentok di nanti buka tutup gardang, baut yang bardang yang ada di bawah ini dia bakalan mentok. Terus kalau untuk radiatornya nanti kita pakai kunci shock 10 ya, sama ini kita pakai itu aja nanti biar cepet. Dan aku biasa olinya ini ya guys, oli XPX dari AHM Oil. Ini yang XPX yang full sintetis 0,8 liter. Jadi kalau untuk Vario 160 itu olinya dia maksimalnya itu cuma 0,8. Nanti kalau kebanyakan nanti keretanya bisa ngadet itu kayak kelebihan apa namanya, jadi susah karena terlalu banyak oli itu, jadi mesin kita berat, jadinya jalan pun berat. Terus untuk oli gerdang ini aku pakai dari Shell, ini ori ya udah aku cek tadi oli. Ini ada di 120 mili ya, sama aja di AHM pun juga 120 mili. Terus aku pakai radiatornya memang dari Honda, pakainya Coolant ya. Jadi kalau untuk oli mesin itu kita gantinya itu di kisaran kilometer 3000 sampai 5000 kilometer wajib kita ganti ya, apalagi motor yang terlalu sering kita pakai untuk harian, minimal lah 1 bulan sekali harus udah ganti oli. Jadi kalau jarang dipakai mungkinnya bisa 2 bulan ya. Kalau untuk oli gardang itu bisa di kisaran kilometer itu kilometer 10.000 sampai 20.000 kilometer baru kita bisa ganti oli gerdang. Kalau air radiator kita kisaran kilometer 40.000 sampai 70.000 kita ganti. Jangan nggak pernah kalian ganti ya oli air radiator, karena nanti berpengaruh ke mesin kita, nanti cepet panas ya. Jadi nggak bagus nanti performanya. Oke, lanjut aja lah, kita pasang ya guys. Nah, jadi ini aku mau buka baut oli yang dari bawah di mesin. Kita pakai kunci shock ukuran tadi yang udah kita siapkan, yaitu kunci shock 12. Kita buka ya, yang di bawah ini jangan salah kalian dibukanya, dia bukanya berlawanan arah jarum jam ya weh. Nah, jadi ini udah terbuka, kita buka pelan-pelan. Terus ini kita siapin tampungan untuk olinya, bawah kita buka, awas berserakan ya olinya. Nah, jadi ini lanjut kita buka baut gerdang ya, penutup gerdangnya itu ada kunci 12 ring 12 ya, jangan kalian pakai shock karena nanti mentok. Kita buka pelan-pelan, di sini harus agak pakai tenaga sedikit ya, karena sedikit lebih keras ya. Baru kita buka pelan-pelan, awas tumpah-tumpah olinya ya weh, karena kalau tumpah nanti takutnya licin tempat kerja kita nanti. Oke. Nah, ini agak aku merengin. Kenapa aku merengin? Biar dia keluar maksimal lah sisa-sisa olinya ya, biar nggak ada sisa, biarpun apa sisa sedikit tapi tidak berpengaruh lah. Terus ini langsung aku tutup baut olinya yang
saat ini kita buka, kita tutup kembali ya. Jangan lupa dikunci, takutnya lupa ya kan. Pokoknya dikunci, jangan pakai tenaga dalam kuncinya weh, nanti bisa rusak nanti dratnya. Jadi lanjutlah, ini kita buka air radiatornya. Ini dari bawah ada dia pakai kunci L ya, L bintang di sini. Kita buka semuanya, kita keluarkan air radiatornya, kemudian kita pasang ulang lagi tutupnya ya. Jangan lupa nggak kalian tutup, nanti kita isi bukannya penuh, yang ada nggak penuh, dia keluar dia dari bawah ya. Dan kuncinya pun jangan pakai tenaga dalam juga ya. Ini kita buka air radiatornya, kita buka ya, pelan-pelan kalian buka, enggak nanti luka tangan kalian. Aku sih pakai kunci bukanya ini. Terus kita isilah ke dalam yang radiatornya, kita isi. Lanjut tangkinya itu juga kita isi ya, tangkinya tetap harus kita isi karena ada tandanya di situ full gitu. Kemudian kita tutup lagi. Nah setelah itu udah ketat, mungkin nanti kita lanjut lagi ketatin pakai nanti kunci shock ya, kunci shock 10 ya kalau di Vario 160 ini ya. Lanjut kita masukin oli gerdangnya yang tadi udah kita kunci kan, ini kita masukin lah oli gerdangnya. Ini gerdangnya 120 cc isinya ya weh. Kemudian kita tutup lagi, tutup yang ketat, jangan nggak ketat kah, tapi nggak pakai pasti tenaga dalam ya weh. Ini lanjut aku isi air olinya, maksudnya oli dan yang udah kita kunci tadi, ini kita isi olinya dari samping ya. Terus setelah itu pelan-pelan, jangan sampai tumpah-tumpah olinya ya kan. Kalau tumpah nanti bisa kurang nanti isi oli kita ya. Intinya hati-hati, pokoknya jangan terburu-buru lah pokoknya. Nah jadi ini aku lap tutupnya, kemudian aku langsung kuncikan aja. Nah setelah itu udah kita kunci, kita bersihkan, kita rapikan lah alat kerja kita. Nah jadi ini aku tes hidup, nyalakan ya. Setelah kita ganti, kita gas tes dulu motor kita. Nah biar lebih mesinnya olinya itu tercampur di mesin. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video kita kali ini. Sebaiknya kita mengganti oli kita itu dengan oli yang asli ya, jangan oli palsu, karena kalau kita ganti oli palsu nanti bisa rusak mesin kita ya. Dan oli itu diganti setelah 2000 km ke atas ya harus kita ganti, kalau enggak nanti bisa cepat aus mesinnya dan keretanya tidak